akan membawakan materi yang sangat menarik, yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, apa sih itu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran? Mari kita simak materinya, yaitu memahami prinsip belajar dan pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Prinsip-prinsip ini membantu guru, pelatih, maupun individu untuk pertama, mengoptimalkan potensi. Dengan memahami cara belajar yang benar, potensi individu dapat dikembangkan secara maksimal. 2. Menyesuaikan strategi. Prinsip ini membantu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik. 3. Meningkatkan hasil belajar. Dengan pendekatan yang tepat, hasil pembelajaran akan lebih baik karena peserta didik mampu memahami materi dengan lebih mendalam. 4. Menciptakan lingkungan positif. Prinsip-prinsip ini mendukung menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, motivasi, dan inklusif. Tujuan video ini adalah yang pertama, menjelaskan prinsip dasar, mengedukasi penonton tentang prinsip-prinsip inti dalam belajar dan pembelajaran. 2. Meningkatkan pemahaman, membantu penonton memahami mengapa prinsip ini penting dalam dunia pendidikan atau pelatihan. 3. Memberikan inspirasi, memberikan wawasan praktis yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar sehari-hari. 4. Mendorong refleksi, mengajak penonton untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Definisi belajar dan pembelajaran. Apa sih perbedaan belajar dan pembelajaran? Apakah kedua hal ini berbeda padahal kan sama-sama belajar? Nah, mari kita lihat dari kedua pembedaan ini. Belajar adalah proses dinamis yang melibatkan perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru melalui berbagai pengalaman, interaksi, dan praktis. Proses ini tidak hanya menghasilkan perubahan dalam pemahaman atau perilaku, tetapi juga membantu individu beradaptasi, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Dengan memahami pentingnya belajar, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, bermakna, dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Belajar adalah investasi yang tak pernah berhenti untuk kemajuan diri dan masyarakat. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membantu orang lain belajar dengan cara menciptakan kondisi atau menyediakan pengalaman yang memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Dalam pembelajaran, peran fasilitator seperti guru, pelatih, mentor adalah memberikan bimbingan, sumber daya, serta motivasi agar peserta didik dapat memahami dan menginternalisasi materi secara efektif. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengajaran langsung, diskusi, praktik, atau penggunaan teknologi, dengan tujuan mendukung perkembangan individu secara optimal. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer informasi, tetapi juga pada pengembangan cara berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalah. Definisi belajar dan pembelajaran. Hal lebih singkatnya adalah belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru melalui pengalaman, interaksi, atau praktik. Contohnya, seorang anak belajar menghitung menggunakan mainan angka untuk memahami konsep matematika sederhana. Pembelajaran adalah proses membantu orang lain belajar dengan menciptakan kondisi atau pengalaman yang mendukung. Misalnya, seorang guru menggunakan alat peraga untuk mengajarkan konsep menghitung, memberikan bimbingan, atau memotivasi siswa agar memahami materi dengan baik. Nah, untuk lebih ringkasnya lagi, belajar adalah individu yang mempelajari sesuatu hal secara mandiri. Sedangkan pembelajaran adalah dua individu yang dimana salah satu di antara mereka mentransferkan ilmu kepada individu yang satunya lagi.
Kedua proses ini saling melengkapi untuk mendukung perkembangan dan kemajuan individu. Kita masuk ke poin inti dari materi ini, yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan, yaitu readiness. Nah, readiness itu atau kesiapan itu apakah seberapa penting dalam proses belajar dan pembelajaran? Nah, kayak seperti ini, kesiapan belajar adalah kondisi fisik dan mental individu yang siap untuk menerima pembelajaran. Seseorang akan lebih mudah belajar jika mereka memiliki kesiapan seperti minat, kondisi emosional yang stabil, dan alat pendukung. Contoh, anak yang sudah tertarik membaca akan lebih cepat memahami huruf dan angka. Dan jika peserta didik sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari sesuatu hal akan lebih mudah, sedangkan peserta didik yang belum siap dari awal, mereka akan kesulitan memahami materi yang akan mereka pelajari. Prinsip kedua yaitu motivasi. Nah, motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi dari dalam diri peserta didik, yang dimana peserta didik sudah termotivasi dalam dirinya sendiri, yang dapat memotivasi diri mereka tanpa motivasi dari luar. Contohnya, peserta didik yang sudah bersemangat untuk mempelajari matematika. Dan motivasi kedua yaitu ekstrinsik, yang dimana ini dari luar, dorongan dari luar, seperti mereka mengharapkan pujian, hadiah, atau nilai. Contohnya, siswa termotivasi belajar matematika karena ingin memecahkan teka-teki intrinsik atau mendapatkan nilai bagus, ekstrinsik. Nah, kalau memecahkan teka-teki itu kan intrinsik, itu motivasi di mana mereka semakin ingin mengetahui sesuatu hal. Sedangkan ekstrinsik itu motivasi dari luar, yang dimana mereka mengharapkan hadiah atau nilai yang bagus. Prinsip ketiga yaitu prinsip persepsi atau memahami sesuatu hal. Belajar dipengaruhi oleh bagaimana individu memahami atau memaknai informasi. Persepsi yang jelas membantu proses didik menyerap materi dengan lebih baik. Contoh, penjelasan visual seperti diagram membuat konsep lebih mudah dipahami. Nah, prinsip persepsi ini sangat penting untuk belajar dan pembelajaran, yang dimana proses belajar dan pembelajaran dapat dipahami dengan mudah, yang dimana peserta didik dapat memahami sebuah materi yang dipaparkan. Contohnya, materi yang dipaparkan itu seperti PowerPoint-nya itu dibentuk dengan menarik, seperti banyak ilustrasi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Keempat, prinsip tujuan. Nah, prinsip tujuan adalah belajar menjadi lebih efektif jika individu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan memberikan arah dan motivasi selama proses belajar. Contohnya, seorang siswa yang ingin lulus ujian akan lebih fokus belajar. Nah, ini sedikit pembukaannya ya. Prinsip tujuan. Nah, prinsip tujuan itu di mana peserta didik sudah memiliki tujuan untuk memahami sebuah materi. Tujuan pertama adalah kalau ia ingin memiliki nilai yang tinggi atau nilai yang bagus, mereka akan belajar lebih baik lagi. Keenam, prinsip perbedaan individual. Setiap individual memiliki gaya belajar, kecepatan, dan kebutuhan yang berbeda. Pendekatan pembelajaran yang disesuaikan akan lebih efektif. Contohnya, sebagian individu lebih suka belajar melalui diskusi, sementara yang lain melalui membaca. Yang ketujuh, prinsip transfer dan retensi. Nah, transfer adalah kemampuan menerapkan apa yang telah dipelajari ke situasi baru, sedangkan retensi adalah kemampuan menyimpan informasi dalam jangka lama. Contoh, siswa yang memahami konsep matematika dapat menggunakannya untuk menghitung pengeluaran sehari-hari. Kedelapan, prinsip belajar kognitif. Belajar melibatkan proses berpikir secara analisis, sintesis, dan evaluasi. Contohnya, siswa yang menganalisis bacaan untuk memahami maknanya.
Kesembilan, prinsip belajar efektif. Belajar efektif yang melibatkan metode yang menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, menggunakan simulasi dalam pembelajaran sains untuk menarik minat siswa, yang dimana pembelajaran ini secara efektif yang tidak memberatkan atau tidak membuat peserta didik merasa pusing. Selanjutnya, prinsip belajar psikomotor. Belajar psikomotor berfokus pada keterampilan fisik atau gerakan. Contohnya, siswa belajar menulis, bermain alat musik, atau olahraga dengan latihan terus-menerus. Dan evaluasi. Evaluasi mengukur sejauh mana tujuan belajar tercapai yang memberikan umpan balik untuk perbaikan. Contoh tes atau diskusi refleksi atau diskusi reflektif setelah pembelajaran. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip ini, proses belajar menjadi lebih terarah, bermakna, dan efektif. Menggunakan konteks nyata atau studi kasus dalam pembelajaran sangat penting karena membantu meningkatkan pemahaman, membangun keterampilan praktis, dan meningkatkan motivasi peserta didik. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat relevansi materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, memfasilitasi transfer pembelajaran ke situasi lain. Pembelajaran berbasis konteks nyata juga mendukung kolaborasi, meningkatkan kemampuan problem solving, serta mempermudah evaluasi pemahaman peserta didik. Dengan demikian, penerapan konteks nyata atau studi kasus menjadikan pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Nah, penutupnya itu poin-poin pertama dari prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan itu belajar lebih efektif. Itu di mana individu sudah siap. Dan kedua, motivasi baik intrinsik maupun intrinsik dari luar penting untuk memicu semangat belajar. Ketiga, persepsi. Cara individu memandang informasi mempengaruhi proses belajar. 4. Tujuan. Pembelajaran yang jelas tujuannya akan lebih terarah dan fokus. 5. Perbedaan individu. Setiap individu belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda, sehingga pendekatan yang disesuaikan sangat penting. 6. Transfer dan retensi. Kemampuan mengaplikasikan dan mengingat pengetahuan dan dipelajari sangat penting untuk pembelajaran jangka panjang. 7. Belajar kognitif. Proses berpikir seperti analisis dan evaluasi sangat penting dalam pembelajaran. 8. Belajar efektif, menggunakan metode yang relevan dan menarik untuk meningkatkan hasil belajar. 9. Belajar psikomotor, latihan fisik dan keterampilan praktis juga merupakan bagian penting dari pembelajaran. 10. Evaluasi membantu menilai kemajuan dan memberi umpan balik untuk perbaikan. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ini memberikan panduan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun rasa percaya diri, ketekunan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Mari kita mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelajar, guru, atau siapapun yang ingin terus berkembang. Ingat, proses belajar adalah perjalanan yang tiada akhir, dan dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencapai potensi terbaik kita. Mari kita terus eksplorasi dan diskusikan lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Anda coba atau terapkan dalam proses belajar dan pembelajaran? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Dengan berbagi kita saling belajar dan berkembang bersama.